Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor batubara. Yang pertama ada Indi, yang kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, dan ketujuh Harum. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini akhirnya rebound kembali ya, naik ke harga 6.120. Transaksi hari ini ada di 13,2 triliun. Asing hari ini net buy di 64 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG akhirnya rebound ya, nggak perlu nunggu hari Jumat. Ternyata hari Kamis langsung naik, dia nggak menutup gapnya ini. Ya, kalau saya lihat ini potensinya tetap besok lanjut naik, dan Agustus potensi IHSG ke arah gapnya ini di 6.250. Jadi besok hari terakhir minggu depan ada peluang ISG menutup gapnya ini ya. Pokoknya 2 minggu ke depan lah. Jadi seperti itu aja ya. Untuk ISG saya rasa sudah mulai aman. Dia reject walaupun 2 candle setelah turun, candle ketiga dia langsung naik. Jadi memang ISG mau kembali ke atas. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Yang punya saham ya di hot sahamnya selama ISG nggak berbalik arah tetap hot, kalau nggak ya pasang trailing stop. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Besok potensi masih bisa lanjut menguji ya resisten terdekat di 6.160 sampai 6.165. Seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang hari ini ditutup naik 1,09% ke harga 1.380. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga batubara. Harga batubara masih bagus ya, masih di 146. Jadi masih aman, dan kalau dilihat teknikalnya Indi ini mulai menarik karena dia membuat low baru. Jadi ini dia pelan-pelan tapi naik ya low-nya. Jadi peluang Indi bagaimana untuk besok? Besok potensi masih bisa kembali uji resistennya di 1390 sampai 1400. Bagusnya lagi kalau Indi besok tutupnya di atas 1400. Jadi peluang minggu depan lanjut naik, target 1555 ya. Jadi seperti itu untuk Indi. Yang coba spekulasi buy di bawah ya sudah hot aja. Apakah ini bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Ini sudah dekat resisten kalau dilihat ya. Lihat histori sebelumnya. Jadi 1400 itu dulunya support, yang sekarang jadi resisten. Kalaupun mau coba nih, cut loss-nya cukup dalam di 1290 dengan kondisi kerugian di 6% dan target profitnya langsung tarik aja. Ini terdekat nih aja dulu ya. Nih kan terlihat nih berapa kali diuji dia gagal terus. 1450. Nih risk rewardnya hampir sama 1:1. Tapi kalau Indi ini mampu compim breakout di atas 1400, peluangnya ke 1550. Risk rewardnya seperti ini, cuman dia harus compim dulu breakout. Jadi kalau besok dia tutup di atas 1400 ya minggu depannya minimal nggak boleh turun lagi ke bawah 1400. Kalau dia tetap di atas potensinya ke 1500. Kalau dilihat saham-saham batubara mulai menarik ya. Indi ini juga sudah patah downtrendnya nih ya. Ini dia sempat retest nih kemarin di tanggal berapa? 28. Jadi kemarin dia retest trendline-nya ini terus dia mantul. Jadi ini peluangnya harusnya rebound atau naik dulu. Dia akan membuat swing high-nya di area 1450 bahkan bisa ke 1550. Jadi seperti itu untuk Indi ya. Kalau mau bagus memang Indi harus compim break out dulu 1400. Jadi seperti itu untuk Indi. Hari ini indikator MACD juga sudah di atas 0 lewat perbatasan 0. Bar chart di atas 0 juga terbentuk dan membentuk golden cross. Volume hari ini meningkat. Sayangnya Indi nggak mampu tutup di atas 1400. Tapi tetap masih ada peluang besok kembali rebound.
Seperti itu. Kita langsung saja ke saham kedua, ada Adro yang hari ini naiknya cukup bagus, 4,33% ke harga 1.325. Kalau dilihat transaksi asing, net buy, tapi tipis saja ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adro diakumulasi oleh KZ. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro sebelumnya saya analisa dia bertahan di 1.300 ya. Sayangnya satu hari aja dia reject, terus besoknya dia breakdown, dan 3 hari bahkan hampir sampai 1.250. Area kritikalnya memang 1.250 ya. Ini dulu memang cukup kuat juga, dan kemarin menyentuh di 1.255, dia ditarik naik dan hari ini melanjutkan kenaikan. Nah, dengan kondisi seperti ini harusnya 1.300 ini jadi support kuat Adro untuk saya ini. Tapi tetap ya, kalau dia breakdown ke cut loss dulu, nanti buyback di bawah nih. Kalau Bapak Ibu kemarin misalnya beli di harga pucuk ya, saat dia naik di 22 Juli, Bapak Ibu cut loss, misalnya cut loss di 1.285 misalnya ya. Nih, cut lossnya kan 3%. Nanti pas buyback di bawah ya, misalnya dia ke 1.250, Bapak Ibu misalnya belinya di 1.260 nih kan. Jadi Bapak Ibu yang tadinya rugi sekitar 3,81%, sekarang sudah profit di 5,12%. Nah, beda kan? Kalau Bapak Ibu hold, tetap Bapak Ibu sekarang minusnya 0,76%. Jadi itu bagusnya kalau namanya trading pakai cut loss, kan terlihat perbedaannya. Misalnya cut lossnya tadi di 1.280, ya anggap aja cut lossnya 4%. Jadi Bapak Ibu udah profit nih, profit 1%. Kalau Bapak Ibu nggak pakai cut loss, tetap hot, ya minus 0,79%. Kecuali Bapak Ibu upwards down mungkin bisa plus, cuman resikonya besar juga kalau upwards down. Kalau mantul, kalau nggak ya kan lebih dalam. Jadi seperti itu untuk Adro. Peluangnya besok harusnya masih ke atas. Kalaupun koreksi bisa retest, harusnya nggak jebol juga lagi 1.300 karena dia sudah breakdown nih 3 hari ini. Harusnya ini bertahan karena terlihat saat 3 hari turun, volume kecil, saat dia breakout lagi 1.300, volume kembali besar. Sebelumnya dia breakout 1.300, volume besar. Ya menurut saya koreksi wajar aja dia nih. Dan cuman wajarnya sampai bawah ya, hampir 2 support dijebol. Tapi nggak masalah karena menarik. Untuk Adro minggu depan juga peluang masih bagus. Target saya masih sama 1.400, potensi diuji ya minggu depan kalau nggak besok. Kemungkinan kecil kalau dia ke sana, cuman kalau minggu depan ada peluang. Tapi ini disclaimer on, silahkan strategi diatur dengan profil resiko masing-masing. Seperti itu untuk Adro. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada PTBA yang hari ini ditutup naik tipis 1,35% ke harga 2.240. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA juga bagus. PTBA sepertinya tetap akan mempertahankan supportnya 2180. Itu dulunya downtrend ya, dan dia breakout. Seperti analisa saya sebelumnya, kuncinya 2180 ini harus dikonfirm breakout. Kalau confirm breakout ya rally. Nah, dengan kondisi seperti ini, ada peluang PTBA besok dan minggu depan menguji 2.370 sampai 2.400. Bahkan semoga aja di bulan Agustus 2.500 bisa diuji. Potensi upset, tapi jangan ke sana dulu, dikit nih aja dulu. 2.370 5%, kalau ke atas 12%. Cut lossnya nih, cut lossnya tipis saja, jebol 2.180, cut loss saja 4%, masih untung sedikit profitnya ya. Ya risk rewardnya 1:1 lah kalau sampai 2000. Karena PTBA ini ya kemungkinan juga akan bergerak di area ini. Kalau PTBA belum mampu breakout 2.500, dia akan bergerak di range harga ini. Harusnya bisa seperti itu ya. Tapi ini disclaimer on, kemungkinan analisa saya juga bisa salah ya. Nggak bisa 100% benar.
Tapi dengan kondisi seperti ini, harusnya ini kan kelihatan dia reject terus area 2180. Jadi kemungkinan besar dia akan bergerak di range harga ini kalau nggak mampu naik. Apakah bisa spekulasi buy? Ya bisa aja. Kalau Bapak Ibu mau cut loss saja turun dari 2180, bisa cut loss di 2160 atau 2150. Target profit terdekat 2370 sampai 2400. Seperti itu. Untuk PTBA juga sudah bullish divergent. Ini sahamnya naik dan akhirnya terkonfirm breakout dari pola downtrendnya. Ya harusnya lanjut PTBA. Targetnya 2400 sampai 2500. Seperti itu untuk PTBA. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada ITMG yang hari ini ditutup naik 1,79% ke harga 17.050. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ITMG diakumulasi. Kita langsung saja ke technical. Secara technical, ITMG seperti yang saya bilang ya, kalau dia confirm breakout ini ya arahnya 18.000 dan ternyata dia nih cuman retest 16.000, dia mantul lagi ya. Jadi peluang ITMG tetap target saya 18.000, semoga mampu diuji. Kalau nggak besok ya minggu depan ya, targetnya masih sama ke atas karena terlihat juga saat koreksi 3 hari volumenya kecil dan saat dia coba rebound volume kembali besar. Jadi memang arah ITMG potensi besar ke atas. Target 1800 terdekat. Kalau mampu breakout, lihat histori sebelumnya 20.000 ya, 22.000 dan 24.000 ya, karena dari support ke resisten untuk ITMG ini 2000 poin. Jadi dari 18.000 dia ke 20.000. Nah, jadi seperti itu. Kalau mau trading seperti ini ya jaga aja, nanti kalau nanti ITMG ini gagal breakout 18.000, jaga aja di 16.500 atau 16.300 karena dia akan turun ke area ini lagi dan coba naik lagi. Jadi seperti itu. Untuk ITMG masih bagus, indikator MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, volume 2 hari meningkat. Kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah tetap hold aja, selama ITMG di atas 16.000 masih aman. Jadi seperti itu untuk ITMG. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada UNTR yang hari ini ditutup malah terkoreksi tipis 0,12% ke harga 19.750. Kalau dilihat transaksi asing sampai hari Kamis ini, jadi 4 hari asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR ini hampir membentuk pola dead cat bond setelah dia turun. Ini dia uji 2500, gagal, dia turun. Nah, tapi dengan kondisi seperti ini bisa aja dia membuat kepala cangkul. Ini kan terlihat, ini bisa kepala cangkul nanti, atau yang bisa dibilang penan ya, seperti ini nanti ya. Dia ini bertahan loh, nggak ada turun dari 19.750 nih, asal jangan dijebol. Ini ada peluang bagus dan terlihat hari ini juga UNTR membuat doji. Jadi untuk besok kalau sektor batubara rebound, potensi UNTR rebound, targetnya uji 20.200 ini sampai 20.400 lah ya, sekitaran ini. Ini pakai ini aja biar lebih jelas karena UNTR ini kurang rapi juga ya naik turunnya. Jadi ya di sekitaran 20.200 sampai 20.400. Jadi dia akan menguji areanya ini. Nah, kalau dia mampu lewat, ada peluang bagus. UNTR bisa kembali ke terdekat 21.000 dan bisa sampai 22.000. Bahkan mungkin bisa sampai 24.000. Karena ini UNTR kan sudah mematahkan pola downtrendnya. Ini dia cuman nggak mampu breakout dari resistennya 20.500, 2400 ini. Kalau nantinya UNTR ini confirm breakout minggu depan bakal rally, targetnya tetap tadi terdekat 21.000, 22.000 dan 24.000. Jadi sekitar 1.000 poin ya kenaikannya dari 21, 22, 23, 24 ya. Jadi seperti itu. Untuk UNTR kalau dilihat histori sebelumnya ya harus di 21.000 lah. Dia aman, bakal rally.
bahkan bisa sampai 24.000. Indikator MACD juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume hari ini lumayan dan ini dia membentuk doji, jadi ada peluang besok rebound. Seperti itu untuk WNTR. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Doit yang hari ini ditutup naik 2,59% ke harga 316. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Doit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit juga sudah breakout dari pola downtrendnya. Ini sempat dia retest. Di hari kemarin juga dia rebound. Setelah hari Selasa, dia uji trendline downtrendnya ini. Hari Rabu, dia membentuk hammer dan dilanjutkan naik. Dan bagusnya Doit hari ini dia menutup dulu gap. Ya, dia tadi open gap up tapi ditutup langsung. Nah, dengan kondisi seperti ini ada peluang untuk Doit besok rebound. Targetnya 340 sampai 350 ya. Enggak, ini bakal lewat nih. 320 bakal lewat. Jadi upside-nya ini cuman tinggi juga ya. Ya pokoknya lewat 5%, Bapak Ibu pasang trailing stop aja. Kemungkinan besar besok bisa lewat 5% ya. Nih, terdekatnya ada dulu ya. Jangan terlalu tinggi, nanti takutnya ada yang ngikut hot sampai atas, ternyata dia belum sampai atas, dia balik arah malah nggak profit. Dia ke 330. Kalau ke 330 itu sekitar 4%. Kalau mampu lewat potensi ya bisa sampai 340 sampai 350 ya. Risk rewardnya menarik. Kalau Bapak Ibu mau, ini tarik aja atas langsung 350 aja untuk swing trade. Tapi ini disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing. Cut loss saja kalau turun dari 300 bisa cut loss di 296 atau 294. Harusnya itu nggak disentuh kalau memang Doit mau uptrend. Kalau dia menyentuh itu berarti dia mau turun lebih dalam. Jadi seperti itu aja. Cut loss saja, nggak usah takut rugi. Ya memang trading tuh pasti ada untung dan rugi. Tapi biasanya kalau udah bagus, psikologisnya bagus ya profitnya lebih besar lah daripada ruginya. Jadi seperti itu untuk Doit. Kalau mau coba spekulasi buy di harga 316, cut loss saja kalau turun dari 300 dan target profitnya 350. Sepertinya bisa ya. Kalau nggak besok minggu depan untuk Doit. Semoga market mendukung dan Doit ini akan lebih bagus kalau sudah di minimal tutup di atas 350. Jadi seperti itu untuk Doit. Indikator MACD juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume hari ini meningkat. Jadi peluangnya Doit bisa lanjut. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Harum yang hari ini ditutup naik 4,36% ke harga 5.975. Kalau dilihat transaksi asing net buy dan 4 hari minggu ini asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Harum juga cukup bagus. Dia mempertahankan supportnya 5.600. Dia kemarin nyentuh support terus mantul. Jadi peluang Harum untuk besok uji resistennya 6.150 sampai 6.160. Kalau itu mampu lewat, siap-siap Harum bakal rally sampai 7.600 karena dia kompim breakout dari pola double bottom dan breakout dari pola descending triangle dan trendline downtrendnya ini. Jadi banyak pola yang di breakout Harum, harusnya itu bisa lebih valid. Targetnya ya 7.500 sampai 7.600. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang lumayan tinggi, 27%. Cut loss nih, kalau Bapak Ibu mau cut loss saja kalau jebol 5.600, bisa cut loss di 5.490 atau 5.500, cut loss saja dulu, nanti buyback di bawah. Seperti itu aja. Dan harusnya ya nggak akan turun kalau memang dia arahnya ke atas. Kalaupun nanti gagal breakout 6.150, paling dia turun retest naik lagi. Kalau sampai dia tutup di bawah 5.600 ya cut loss aja dulu. Jangan takut. Kalau nggak mau cut loss boleh, nggak boleh, cuman harus siap rugi waktu. Tapi kalau trader biasanya cut loss dulu, nanti buyback di bawah. Biasanya lebih untung seperti yang saya jelaskan tadi. Kan seperti itu aja ya, cukup sampai di sini untuk saham-saham batubara. Untuk besok berpotensi melanjutkan kenaikan dan semoga aja saham-saham yang dipegang Bapak Ibu di sektor batubara bisa rebound dan bisa profit dan bisa take profit. Dan kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat, bisa
klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya. Juga ada bonus konsultasi portofolio dan grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.